itu seluruh manusia, Bang Rudi. Berkaitan Lukas 2 nomor 11 yang Anda ceritakan kepada saya, hari ini telah lahir Kristus, hari ini telah lahir juru selamat Kristus di kota Daud. Bang Rudi, di situ Tuhan lahir, kan kayak gitu. Tuhan lahir di kota Daud. Coba Anda baca ayat 22-nya. Lukas 2 nomor 22, apa dikatakan di situ? Dikatakan di situ, Bang Rudi, di Lukas 2 nomor 22 itu ya, bahwa Tuhan yang lahir tadi dibawa ke Yerusalem dan diserahkan kepada Tuhan. Di sini ada Tuhan bayi, ada Tuhan yang lain. Tuhan Anda ada 2 biji. Pertanyaan saya, di Lukas 2 nomor 22, Yesus diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana lagi? Silakan. Oke, terima kasih. Ya, saya komentari dulu mengenai pertanyaanmu, Tuhan yang mana lagi. Saya sudah jelas tadi mengatakan Tuhan, Yesus di situ ketika di bumi membagi 2. Ada Tuhan dan ada Allah. Pahami dulu. Dari Matius 4 ketika dia dibawa bertemu dengan iblis, kan saya sudah jelaskan. Hanya kepada Tuhan, Allahmu saja engkau sujud menyembah. Nah, Yesus itu yang mana? Kan telah lahir bagimu Tuhan. Itu kepada Yesus yang adalah Tuhan. Yang Allah itu yang mana? Itu adalah Bapa. Paham ya, Tat ya? Nah, di Lukas 2 ayat 22 memang dibawa untuk disunat ke dalam bait Allah dan untuk ditahirkan ya, dibawa ke bait Allah. Nah, Tuhan yang mana lagi? Ingat, kan sudah saya jelaskan bahwa di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan Yesus itu adalah apa? Firman yang menjadi manusia. Mana perkataan Yesus bahwa dia berasal dari firman Allah? Loh, kan sudah Yesus katakan. Pertama kita lihat di Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Satu dalam arti apa? Tadi saya jelaskan ada Tuhan, ada Allah. Aku dan Bapa adalah satu. Perhatikan, kesatuan di dalam diri Tuhan itu ada 3. Ya. Pertama Bapa, yang kedua Roh Allah, yang ketiga firman. Paham ya, Tat ya? Maka Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Sama dengan diri saya. Di dalam diri saya ini ada kesatuan. Antara daging saya, suara saya ini, dan juga roh saya. Itu satu kesatuan, Tat. Nah, Yesus bagian yang mana? Itu Yesus di bagian Yohanes 1:14, firman. Maka dia menjelaskan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Paham ya, Tat ya? Nah, kemudian, kamu tadi sudah menjelaskan Rohul Kudus. Rohul Kudus adalah Jibril. Nah, yang saya herankan, Tat, di situ dikatakan bahwa Yesus diperkuat dengan Roh Kudus atau Jibril. Tolong kau carikan saya di dalam Qur'anmu. Pernah enggak Nabi Isa, bukan Yesus ya, Nabi Isa bertemu dengan Jibril atau Nabi Isa diucapkan di dalam Al-Quran itu mendapat firman dari Jibril seperti Nabi Muhammad mendapat firman atau dibawa firman oleh Jibril. Saya ingin tahu ya, Tat. Tolong carikan ayat itu, saya ingin tahu. Apakah benar Rohul Kudus ini memperkuat Nabi Isa? Baru yang kedua, di situ antara surah 19 ayat 17, di situ kami mengutus roh kami, ya, sudah jelas di situ menjadi manusia sempurna di hadapan Maryam. Kan begitu? Nah, manusia yang sempurna itu ada nggak memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Jibril? Nah, ini harus kita klarifikasi dulu. Kemudian di surah 4171 tiupan rohnya. Di situ rohnya itu adalah apakah rohnya di situ juga ada dalam Jibril? Ya, Tat ya. Ini saya perlu sekali pahami apa perbedaan-perbedaannya. Karena di surah 19:17 roh itu menjadi manusia sempurna. Roh kami itu tidak dikatakan di situ roh kami itu adalah Jibril, Tat. Tadi kau bilang Jibril. Definisi yang kau ambil itu dari mana aku nggak tahu. Silakan, Tat. Baik, agak singkat ya Bang Rudi kalau saya dengarkan tentang masalah roh tadi. Di mana ayatnya? Nabi Isa itu diperkuat dengan Roh Kudus. Silakan Anda buka di dalam surah Al-Maidah ayat 110 nanti ya, teman-teman. Nah, di situ Allah mengingatkan seperti apa kepada Nabi Isa. Ya, wa idz qala Allahu ya Isa bin
Isa bin Maryam dzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik id ayyatuka biruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Tuh ya, salah udah saya nyebutin ayatnya. Ya, di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 110 di situ dikatakan Nabi Isa diperkuat dengan Roh Kudus. Terus di dalam Quran surah Maryam ayat 17 ya, yang seperti yang dikatakan oleh Bang Rudi tadi, fattakhadzat min dunihim hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaran sawiyya. Jadi di situ Nabi Isa ya Bang Rudi diperkuat dengan Roh Kudus, artinya Roh Kudus ini memberi kabar gembira kepada Maria akan datangnya seorang anak. Ya. Lalu Maria di situ makanya baca Quran surah 19 dari ayat 17 sampai 30. Di situ Maria pun, bagaimana aku bisa mempunyai anak sedangkan aku tidak mempunyai suami. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiyya. Atau kata malaikat Jibril. Lalu ditiupkanlah ruh itu, yang meniupkan ruh adalah malaikat Jibril. Di situ malaikat Jibril ya di Maryam 17 itu ya, Quran surah 19 ayat 17 itu dia menjelma menjadi manusia sempurna. Manusia itu meniupkan ke lengan bajunya Maryam sehingga menyampaikan ruh dan kehendak Allah ya dari menciptakan Nabi Isa di dalam rahim seorang perempuan yang perawan. Jadi yang dimaksud ruh di Maryam 17 ya itu bukan Nabi Isa, tetapi malaikat Jibril yang meniupkan ruh ke rahim Maryam. Ya, bagaimana cara meniupkannya? Dia menjadi manusia sempurna. Kita bisa buka di dalam tafsir Ibnu Katsir Bang Rudi ya. Cara malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia sempurna itu dia meniupkan melalui lengan baju dari Maria, sehingga dia menyampaikan ruh dari ciptaan Allah dan menginginkan agar Maria hamil tanpa suami. Itulah sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Quran surah Al-Anbiya ayat 91. Jadi seperti itu Bang Rudi. Ruh yang dimaksud itu bukanlah Nabi Isa, tapi Nabi Isa diperkuat dengan Ruh Kudus. Artinya itu Nabi Isa itu diperkuat dalam rahim kandungan ibunya, dijaga oleh malaikat Jibril dan disampaikan oleh malaikat Jibril. Bukan malaikat Jibrilnya yang masuk ke dalam rahim Maria, bukan Bang Rudi ya, salah kaprah kayak gitu ya. Nah, berkaitan tentang masalah pertanyaan saya Bang Rudi di Lukas 2 nomor 11 ya. Lukas 2 nomor 11 tadi saya bertanya begini loh ya. Pada hari ini telah lahir juru selamat Kristus di kota Daud. Ya, pada hari ini telah lahir juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu yang lahir itu Tuhan Bang Rudi ya. Nah, Tuhan yang lahir ini di dalam Lukas 2 nomor 22, Tuhan yang lahir ini dibawa ke Yerusalem lalu diserahkan kepada Tuhan. Pertanyaan saya dari tadi, Tuhan yang bayi diserahkan kepada Tuhan mana lagi? Yang di Yerusalem itu di mana gitu? Tuhan yang di Yerusalem itu Tuhan mana lagi? Ada berapa biji Tuhan Anda gitu? Ada Tuhan yang lahir, ada Tuhan yang di Yerusalem. Tuhan yang lahir ini dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang di Yerusalem itu Tuhan siapa? Berapa biji Tuhan Anda gitu ya? Itu Lukas 2 nomor 22. Berkaitan tentang itu katanya Allah itu adalah Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 10 nomor 30, Bapa lebih besar daripada aku. Coba Anda buka Yohanes 14 nomor 28, Bapa lebih besar daripada aku. Ayo, Bapa lebih besar daripada aku. Yesus itu hamba Tuhan Bang Rudi. Di dalam Matius 12 nomor 15, Yesus itu hamba Tuhan. Terus Yesus juga berkata di Yohanes 13 nomor 16, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Tuh kayak gitu.
Bayangkan Bang Rudi, artinya Yesus mengaku dirinya bukan Tuhan. Dia hanyalah seorang hamba. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Yohanes 13 nomor 16. Dua pertanyaan saya Bang Rudi, ya, tentang masalah Tuhan yang lahir dan Tuhan yang di Yerusalem. Itu Tuhan siapa yang di Yerusalem dan berapa biji Tuhan Anda? Satu lagi yang perlu saya tanggapi, kenapa saya harus panjang gitu sama Bang Rudi, karena banyak bagi saya hal yang janggal gitu. Ketika Anda mencontohkan seperti Rudi Yohanes, ada jasad, ada ruh, ada jiwa menyatu di dalam satu tubuh. Bang Rudi, itu kan satu tubuh, satu tempat. Pertanyaan saya, ya, ini dua pertanyaan saya ya, ingat dua pertanyaan saya. Di Matius 3 nomor 16 sampai 17, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, terus ada Roh Kudus di langit berbentuk merpati turun kepada Yesus. Ada suara di sorga. Ini adalah tiga tempat yang berbeda dalam waktu yang sama. Pertanyaan saya, kalau Tuhan itu tiga dalam satu, bagaimana cara menyatukannya? Yang di sungai, yang di langit, yang di sorga, gimana teknis menyatukannya? Silakan. Oke, terima kasih Tat. Saya sebenarnya sudah menjawab tadi Tat ya. Kau harus membedakan. Sorry Bang Rudi. Halo. Halo ya, apa? Halo. Halo. Bang Rudi, sorry. Saya buka ini. Ada telepon teman-teman yang publik, jangan ditelepon ya, saya ya mengganggu live streaming saya. Mungkin di telepon ada yang ada Bang Rudi. Ya, sudah. Iya, ada macet tadi. Ya. Silakan lanjut. Ada macet? Iya, ada macet tadi, saya buka sebentar tadi buat reject telepon gitu. Silakan. Oke, terima kasih ya. Oke. Jadi aduh, udah terganggu konsentrasi karena tutup mata harus konsentrasi tinggi. Saya sudah jelaskan kepadamu Tat. Antara Tuhan dan Allah itu Tat, ada Tuhan Allah, ada Tuhan dan ada Allah. Kalimat-kalimat itu harus kau pahami. Ketika dikatakan Tuhan di bumi, itu adalah Yesus, dan Allah itu adalah Bapa di sorga. Artinya kami bukan kalian belum bisa membedakan antara Tuhan dan Allah dan Tuhan Allah. Di dalam kekristenan itu bisa disatukan, bisa dipisahkan ya Tat ya. Nah, di Matius 4 tadi kan sudah jelas dibilangnya kepada iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus sujud menyembah kepada Tuhan, oke, koma, Allah. Jadi Tuhan di situ Yesus sesuai Lukas 2 ayat 11, dan Allah itu adalah Bapa itu yang di surga sesuai Kejadian 1 ayat 1. Pahami dulu Tat ya. Nah, sekarang Tuhan dibawa ke bait Allah Tat. Bait Allah artinya tempat memuja dan menyembah Allah. Pahami dulu ya. Kalau kau baca tadi di Kejadian di Matius di Lukas 2 ayat 22 itu untuk diserahkan atau disunat itu ya, waktu itu ya pentairan. Nah, itu dikatakan dibawa ke bait Allah, bukan ke bait Tuhan. Pahami dulu itu Tat. Ya. Nah, sekarang kenapa saya membedakan itu adalah dua pribadi, dan kau membuka di Matius 3 ketika peristiwa pembaptisan ya, ketika Yesus turun ke dalam air, maka muncullah Roh Kudus yang di langit berupa burung merpati, dan kami yakini Bapa di sorga atau Allah itu ada di datanya di dalam kerajaan sorga Tat ya. Inilah yang sering dikatakan orang Tritunggal itu Tat ya, bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia, Roh Allah itu ada, dan Allah itu sendiri ada. Itu merujuk kepada Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, dan Kejadian 1 ayat 3 Tat. Dan itu diwejawantakan di Kejadian 1 ayat 26. Nah, maka dibilang baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Maka yang terjadi apa? Adam diciptakan punya tubuh, punya roh, dan punya suara. Itulah manusia sempurna Tat ya. Dan tidak ada bagian lain di luar itu. Kau lihat aja dirimu, ada enggak bagian lain di luar itu? Enggak ada ya. Oke, kemudian bagaimana Tuhan itu menyatukan dirinya kembali? Saya sering mengatakan Tat, Yesaya 53 ayat 11 itu, bahwa aku mengutus firmanku untuk melaksanakan apa yang kuperintah, dan dia kembali tidak dengan sia-sia. Artinya apa? Bahwa Tuhan bisa mengutus firman-Nya, mau jadi apapun suka-suka dia.
Ketika bertemu Musa, tiang awan, tiang api, juga semak berduri. Dan ketika dengan Yesus berupa burung merpati, pokoknya suka-suka dia, Tat. Karena di Lukas 1 ayat 37 dikatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kami, Tat, bagi Allah. Allah dibuat situ ya. Nah, kemudian Tat, bagaimana cara dia untuk menyatukan ketiga-tiganya? Itu tidak lepas daripada Yohanes 1 ayat 1. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah. Ya harus kembali bersama-sama dengan dia. Sesuai Yesaya 53 ayat 11. Paham ya? Firman yang kuutus akan kembali katanya. Maka itulah yang terjadi, harus kembali. Nah, saya memberi perumpamaan lah ya. Sekarang saya yang utus ke dalam hadapanmu, selalu ini saya gunakan Tat ya, video call kita sekarang ini atau live streaming kita ini. Saya mengutus citra saya ke dalam dunia virtual, dunia maya. Bisa kalian lihat semua ya, di situ sudah ada dengan kondisi seperti ini. Dan yang ini saya beri nama dia sang apologet, paham ya? Atau kalau di TikTok penginjil. Sudah. Ketika saya utus, itu adalah citra saya atau firman atau suara saya dan roh saya diperkuat dengan roh saya, menjadilah dia virtual itu. Demikian juga Tuhan ingin ke dalam dunia ini, dia tidak bisa kawan. Karena dunia ini sudah dikutuknya di Kejadian 3 ayatnya yang ke-19. Terkutuklah bumi oleh kau katanya. Dari 18 dan 19 ya. Nah, kemudian karena bumi ini terkutuk, dia nggak bisa masuk ke bumi ini, maka dia ingin ke bumi ini berjumpa dengan umatnya. Kalau dulu dia berjumpa dalam tiang awan, tiang api, juga semak berduri, sekarang dia ingin berjumpa dengan manusia ini. Maka satu-satunya cara adalah menjadi manusia. Dulu dia sudah tiang awan, tiang api, tetap juga manusia itu nggak percaya. Sekarang menjadi manusia, juga manusia tidak percaya juga. Ini uniknya. Nah, dia sudah menjadi manusia dan manusia itu diberi nama Yesus Kristus. Tetapi perhatikan, di situ jelas dari Lukas 1 sampai Lukas 2 atau Matius 1 Matius 2 bahwa itu adalah dari Roh Kudus. Jadi ketika Yesus hadir di bumi ini, Roh Kudus hadir, firman itu menjadi manusia dan Bapa yang bersuara dari sorga itu. Maka Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Segala firman yang kusampai, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Sama dengan kalian lihat di layar kaca kalian ini kan sang penginjil atau sang apologet. Dia ini tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri, kecuali dari si Rudi yang mengutus dia, Rudi yang daging ini, ya, yang tidak pakai topeng ini. Nah, sekarang bagaimana cara saya menyatukan yang digital saya ini, yang tutup mata ini dengan daging saya? Saya kembalikan aja dia kepada saya. Saya matikan dia dari dunia maya. Saya hilangkan dia dari dunia maya. Dia akan kembali kepada saya. Begitu juga Tuhan. Ditariknya Yesus kepada dia, ya. Maka sekarang Bapa dan Firman bersama-sama di dalam kerajaan sorga itu. Paham ya Tat ya? Itulah yang kami maksud paham azas Tritunggal itu.